Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 5 Intelijensi Buatan RD ingin mempresentasikan hasil laporan eksplorasi kami berjudul Model Artificial Neural Network atau ANN untuk klasifikasi diagnosis penyakit. Di sini saya bersama kedua rekan saya yaitu Ibrahim Budi Satria dan Omar Atayafitu. Kita masuk ke bab 1. Pendahuluan. Di sini ada pemahaman dataset. Dalam tugas besar yang kami buat ini, kami menggunakan dataset Disease Symptoms and Patient Profile. Dataset ini berisi data profil kesehatan pasien yang digunakan untuk memprediksi apakah hasil diagnosis penyakitnya positif atau negatif. Kemudian, berdasarkan eksplorasi yang kami lakukan, dataset ini memiliki kolom-kolom berikut ini. Yang pertama, ada fitur gejala, kedua, profil pasien, ketiga, nama penyakit, dan keempat, target. Tujuannya dari eksperimen yang kami lakukan ini adalah membangun model klasifikasi biner binary classification untuk memprediksi outcome variable berdasarkan gejala dan profil pasien yang tersedia. Kemudian untuk bagian yang 1.2 pemrosesan awal dataset. Di sini sebelum ada data yang dimasukkan ke dalam model ANN, kami melakukan beberapa tahapan pre-processing agar data bisa diproses dalam komputer, yaitu yang pertama, label encoding. Karena banyaknya kolom berisi data kategorikal atau teks, kami mengubahnya menjadi angka menggunakan teknik label encoding. Selanjutnya yang kedua, ada definisi fitur X dan target Y. Yang ketiga, scaling atau normalisasi data. Yang keempat, splitting data. Lanjut ke bab 2. Oke, pada bab 2 landasan teori. Di sini pada bagian 2.1 itu menjelaskan tentang metode dan model learning. Di mana pada eksperimen ini kami menggunakan metode ANN atau biasa disebut Artificial Neural Network atau juga biasa disebut dalam bahasa Indonesianya jaringan syaraf tiruan. ANN itu sendiri adalah model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja syaraf otak manusia dalam memproses informasi. Arsitektur ANN yang kami bangun ini bersifat sekuensial dengan rincian lapisan layer sebagai berikut. Yang pertama ada input layer, di mana input layer itu menerima data fitur dari dataset yang tadi kami gunakan. Yang kedua ada hidden layer, di mana hidden layer ini kami menggunakan 3 lapisan tersembunyi dengan fungsi aktivasi ReLU atau Rectified Linear Unit, di mana pada hidden layer 1 itu terdapat 64 neuron, layer 2 itu terdapat 32 neuron, dan layer 3 terdapat 16 neuron. Kami menggunakan ReLU karena kemampuannya mempercepat proses training dan menghindari masalah vanishing gradient. Pada bagian ketiga, output layer terdiri dari satu neuron dengan fungsi aktivasi sigmoid. Fungsi sigmoid digunakan karena ini adalah kasus klasifikasi biner. Outputnya berupa probabilitas antara 0 hingga 1. Jika nilai mendekati 1, maka diklasifikasikan sebagai positif, dan sebaliknya. Pada bagian 2.2, ada skema eksperimen dalam ANN learning. Dalam skema eksperimen dan ANN learning, kami menyusun skema eksperimen dan konfigurasi hyperparameter sebagai berikut. Yang pertama ada optimizer, yang kedua ada loss function, yang ketiga ada matrix, dan yang keempat ada epoch. Yang kelima ada batch size, dan yang keenam ada validation split. Baik, ya selanjutnya kita masuk ke bab 3, hasil eksperimen dan pembahasan. Di poin 3.1 itu ada hasil pelatihan model ANN. Nah, proses pelatihan model ANN ini kita lakukan selama skemanya 50 epoch dengan memantau pergerakan grafik, akurasi, dan loss. Selama proses iterasi berlangsung, terlihat bahwa akurasi pada data latih atau training akurasi mengalami peningkatan yang konsisten, sementara nilai loss terus menurun secara stabil. Hal ini mengindikasi bahwa model mampu mempelajari pola hubungan antar fitur gejala, profil pasien, dan variabel target dengan baik. Nah, di sini ada gambar dari hasil training model ANN yang dilakukan secara dengan skema 50 epoch. Nah, di sini bisa dilihat training loss-nya itu signifikan secara stabil berkurang dan akurasinya terus bertambah. Nah, selanjutnya selain itu grafik validasi itu menunjukkan tren yang beriringan dengan grafik training, di mana jarak antara
garis akurasi training dan validasi tidak terlalu jauh. Kondisi ini menandakan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang cukup baik dan tidak mengalami overfitting yang signifikan, sehingga model dianggap aman untuk lanjutan tahap pengujian. Overfitting ini kurang lebih dia seperti bukannya mempelajari tapi lebih ke menghafal dataset yang kita berikan. Nah, ini ada gambar dari grafik akurasi dan loss per epoch ya. Yang kiri itu akurasi dan yang kanan itu lossnya. Selanjutnya kita ke 3.2 yang mana hasil pengujian model artificial neural network. Nah, setelah model selesai dilatih, kita tuh melakukan evaluasi kinerja dengan menggunakan testing set yang belum pernah dilakukan model sebelumnya. Nah, berdasarkan pengujian yang dipresentasikan melalui confusion matrix, model terbukti mampu membedakan kelas positif, negatif, dan cukup tepat, di mana mayoritas data masuk ke dalam kategori true positif dan true negatif. Tingkat kesalahan prediksi, baik itu false positif maupun false negatif, terlihat relatif minim. Lebih lanjut, metrik evaluasi pada classification report menunjukkan nilai precision, recall, dan F1 score yang seimbang dan memuaskan. Hal ini mengonfirmasi bahwa arsitektur ANN dengan kombinasi 3 hidden layer yang tadi dijelaskan, yaitu 64, 32, dan 16 neuron yang kami bangun sangat efektif dalam menangani karakteristik dataset ini dibandingkan jika hanya menggunakan model yang lebih dangkal. Nah, ini ada gambarnya, yaitu akurasi testingnya dari test split ini adalah 71,43%. Nah, akurasi test split hanya sekitar 71,43% ini itu karena model belum mampu menangkap pola data secara paling optimalnya. Dataset mengandung banyak fitur gejala yang sifatnya tumpang tindih dan kurang diskriminatif, sehingga sulit bagi model untuk membedakan kasus positif dan negatif secara akurat. Jadi kita tidak bisa mencapai ke angka yang lebih tinggi meskipun sudah di training. Selain itu, distribusi kelas yang tidak seimbang dan ukuran dataset yang terbatas menyebabkan model kurang mampu melakukan generalisasi pada data baru. Arsitektur model yang masih sederhana seperti yang kami buat itu juga menjadi faktor mengapa performa belum maksimal. Nah, selanjutnya ada gambar dari classification report. Nilai precision, recall, dan F1 score berada pada kisaran 0,66 hingga 0,76 untuk kedua kelas, yang menunjukkan bahwa model mampu mengenali pola data dengan cukup baik, namun masih memiliki keterbatasan dalam membedakan sampel negatif dan positif. Kelas positif memiliki performa sedikit lebih tinggi, F1 score 0,74 dibandingkan kelas negatif, yang mana F1 score-nya 0,68, yang menandakan model ini lebih mudah mengenali kasus positif. Secara keseluruhan, akurasi model berada di angka 0,71 atau 71%, sementara nilai macro average dan weight average juga berada di sekitar 0,71 sampai 0,72, menunjukkan performa model yang konsisten namun belum optimal. Hasil ini mencerminkan bahwa model ANN yang digunakan sudah dapat mempelajari pola dasar pada dataset, tapi masih dapat ditingkatkan melalui optimasi lebih lanjut. Nah, selanjutnya di sini adalah gambar dari confusion matrix dari pengujiannya, yang mana model ini mampu mengklasifikasi sebagian besar data dengan benar, yaitu 21 sampel negatif dan 29 sampel positif. Namun masih terdapat kesalahan prediksi berupa 9 sampel negatif yang diprediksi sebagai positif atau false positif dan 11 sampel positif yang diprediksi sebagai negatif atau disebut false negatif. Nah, pola ini menunjukkan bahwa model cenderung sedikit lebih baik dalam mengenali kelas positif dibandingkan negatif, tetapi tetap menghasilkan sejumlah kesalahan sehingga akurasi keseluruhan berada di sekitar 71%. Nah, selanjutnya ada di bab 4 yang mana kesimpulan. Di sini kami menyimpulkan berdasarkan seluruh rangkaian eksperimen yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan metode artificial neural network atau bisa disingkat ANN untuk klasifikasi diagnosis penyakit berdasarkan dataset profil pasien memberikan hasil yang cukup memuaskan, di mana tahapan sebelum memproses data, khususnya penggunaan label encoding untuk data kategorikal dan min-max scaler untuk nominasi data numerik, terbukti sangat krusial dalam menyeimbangkan bobot fitur agar proses pembelajaran menjadi optimal. Arsitektur model yang dirancang secara sekuensial dengan fungsi aktivasi relu,
pada hidden layer dan sigmoid pada output layer berhasil melakukan klasifikasi biner pada outcome dengan tingkat akurasi yang baik dan stabil selama 50 epoch. Secara keseluruhan, model ini menunjukkan potensi yang baik sebagai alat bantu komputasi untuk memprediksi kemungkinan diagnosis penyakit berdasarkan gejala awal dan profil pasien secara otomatis. Tutup ya. Baik, sekian terima kasih. Ini presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.